Perkenalkan Pak, nama saya Karina Putristion dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus ketiga, di mana studi kasus ketiga yaitu berisi tentang bahasa Java dan dimulai dari import Java util scanner, di mana itu fungsinya untuk agar kita bisa membaca input dari pengguna. Lalu kita lanjut ke public class studi kasus 3. Jadi di sini mendefinisikan sebuah kelas nama studi kasus 3. Nah, nanti di sini semua program harus berada dalam kelas. Setelah itu dia ada di bagian public static void, public static void main string argus, ARGS, di mana metode utama main tidak titik masuk program, program akan dieksekusi mulai dari awal ini. Jadi dari dieksekusi dia dari public static. Terus setelah itu di sini ada scanner SC, new scanner. Lalu dia itu membuat objek SC. Objek SC dari kelas scanner untuk membaca input dari sistem sistem in dari keyboard. Lalu di sini ada integer gray. Jadi nama variabel itu adalah gray. Sama dengan itu adalah untuk membaca sebuah integer dari input pengguna. Variabel gray di sini merepresentasikan ukuran matriksnya. Jadi ukuran matriks di sini adalah n kali n. Nah, dia ada integer kosong. Integer kosong ini membuat array 2 dimensi. Jadi dia ada bentuk kurung 2 dan itu membuat array 2 dimensi A dengan ukuran gray X kali gray untuk menyimpan elemen-elemen matriks. Lalu dia lanjut baris ke selanjutnya. Di sini ada for integer len sama dengan 0. Lalu len lebih kecil dari gray in plus plus. Jadi for integer say sama dengan 0, say lebih kecil dari gray, maka dia akan say plus plus. Lalu di sini nest loop. Jadi fungsi dari integer for integer gray di sini itu adalah nest loop untuk mengisi array A dengan input dari loop barisan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dia ada loop in. Loop len itu sama dengan baris. Jadi loop say sama dengan kolom. Lalu di sini ada kasus khususnya, di mana X sama dengan 1. If gray sama dengan 1, integer berry line. Jadi ini nama variabelnya adalah berry line. Jadi integer berry line sama dengan A 00. Itu dimana jika ukuran matriks hanya 1 kali 1. Jadi di sini udah ada diletakkan sistem out, print len, nilai L, itu tidak ada, nilai kebalikan L juga tidak ada, dan nilai tengah itu sama dengan berry line, perbedaannya juga tidak ada, dan dominan itu berry line. Jadi jika ukuran matriks hanya 1 kali 1, kita bisa dilihat di sini, itu bisa jadi nggak ada bentuk L dan kebalikannya. Jadi nilai L dan nilai kebalikannya itu nggak ada. Lalu nilai tengahnya itu elemen satu-satunya, seperti berry line. Dominan juga sama dengan nilai tersebut. Jadi programnya selesai itu saat di return. Kasus khusus itu ada sama dengan X sama dengan 2. Jadi di mana if gray sama dengan 2, jadi kasusnya itu 2 kali 2. Nah, di sini nih ada integer raise dengan nama variabel raise sama dengan 0. Lalu di sini for integer b sama dengan 0, di mana b lebih kecil sama dengan 2 dan b plus plus. Jadi di sini untuk matriks 2 kali 2, L juga tidak bisa didefinisikan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa sistem out, print len, di sini dapat nilai L dan nilai kebalikan L itu nggak ada. Tetapi perbedaan dan dominan yaitu hasilnya raise. Lalu
Lalu matriks 2 kali 2 di sini ada dominan ini jumlahnya udah tersebut. Jumlah tersebut dengan program selesai yaitu return. Kembali ke return juga. Lalu ada X lebih besar sama dengan 3. Jadi kita harus menghitung nilai L kolom pertama plus baris terakhir tanpa pojok kanan gitu. Jadi integer line up dengan variabel line up, uh, integer line up sama dengan 0. Nah, di sini integer line up sama dengan 0 ini itu for integer i sama dengan 0. I lebih besar, lebih kecil dari gerai dan i plus plus. Jadi kita menghitung nilai L, menjumlahkan semua elemen pada kolom pertamanya. Jadi kita jumlahkan elemen pada kolom pertama, lalu akan nanti ditambahkan elemen di baris terakhir. Kecuali nanti di pojok kanannya di bawah supaya nggak double ya. Itu fungsinya. Lalu di sini ada integer max j, di mana sama dengan 0. Jadi for integer j sama dengan 0. J lebih kecil dari gray. Jadi udah inputan gray yang pertama, jadi bahwa J itu lebih kecil dari gray. Menjumlahkan semua elemen nanti kita bakal menghitung nilai kebalikan L. Jadi menjumlahkan semua elemen pada kolom terakhir ditambah elemen di baris pertama. Nah, lalu kita lanjut ke integer egg. Jadi di sini ada integer egg, menghitung fungsinya untuk menghitung nilai tengah. Jadi ini kita integer egg, if gray persen 2 sama dengan 1, X sama dengan gray per 2. Gray per 2. Jadi else-nya di sini integer tengah A, gray per 2 kurang 1. Integer tengah B sama dengan gray per 2 aja, tanpa dikurang 1. Terus X nanti kita dapat rumusnya di sini. Nah, di sini ada tengah A tambah A tengah A dan tengah B. Begitu seterusnya. Jadi untuk nilai tengah di sini untuk menjelaskan fungsi-fungsinya itu adalah jika matriks yang berukuran kecil ganjil, eh, nanti nilai tengahnya adalah elemen di posisi gray per 2 atau gray per 2 dan gray per 2. Jadi jika genap, nilai tengah adalah jumlah 4 elemen di tengahnya matriks. Setelah itu kita lanjut ke integer eh, selisih bentuk P dengan kebalikan P. Jadi di sini ada math X line up kurang max J, di mana menghitung perbedaan antara nilai L dan nilai kebalikannya. Begitu. Terus lalu kita lanjut ke kalau selisih sama dengan 0, dominan sama dengan nilai tengah. Selain itu dominan sama dengan udah diletakkan di sini, yaitu dia bisa kita simpulkan bahwa integer nilai dominan ini itu fungsinya jika selisih sama dengan 0, maka dominannya sama dengan nilai tengah. Lalu jika tidak, dominannya lebih besar antara nilai L dan nilai kebalikan L. Begitu. Terus kita ada di bagian akhir, di mana ada sistem out line, nilai L itu nanti akan menginput line put dan sistem out line dengan nilai kebalikan L yang sama dengan max J. Lalu nilai tengah itu dengan X dan perbedaannya selisih bentuk P dengan kebalikan. Lalu nanti dominan itu sama dengan nilai dominannya. Jadi nilai L, jadi di sini untuk menampilkan hasil akhir dari yang sudah kita bacakan dari penilaian selanjutnya. Lalu kita menutup dengan SC close, di mana untuk menutup scanner agar tidak terjadi nanti memory leak. Programnya nanti bakal selesai. Jadi intinya dari semua ini kita bisa menyimpulkan bahwa uh, program ini itu membaca matriks, di mana matriks persegi atau n kali n. Lalu nanti jika 1 kali 1 atau 2 kali 2.
Jadi nanti aturan khusus yang udah dibuat. Jika dia lebih besar sama dengan 3, maka program hitungnya nilai L dan kebalikan L, nilai tengah, perbedaan, dan dominan. Sekian Pak presentasi dari saya, mengenai studi kasus 3. Terima kasih Pak.